Assalamualaikum sahabat, dalam perjalanan spiritual kita hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang menarik tentang alim yang tidak zahid, menjadi hukuman bagi umat pada masanya. Pernahkah Anda berpikir kenapa bisa seperti itu? Kamil Al-Maloh bertanya kepada Syekh Abdul Qadir. Hasan Basri pernah berkata, bila seorang alim tidak zuhud, ia akan menjadi hukuman bagi umat pada masanya. Mengapa ia menjadi hukuman bagi mereka? Syekh Abdul Qadir menjawab, karena ia tidak tulus kala bicara, dan tidak mengamalkannya. Karena itu, ucapannya tidak meresap dalam hati umat. Ceramahnya mungkin mereka dengarkan, tetapi tidak mereka amalkan. Di tengah kerinduan akan kearifan spiritual, sebuah percakapan menggema, antara Kamil Al-Maloh dan Syekh Abdul Qadir, membawa kita ke dalam hikmah mendalam. Hasan Basri, sosok bijak dari masa silam, meninggalkan jejak kata-kata yang masih menyala dalam kegelapan zaman. Bila seorang alim tidak zuhud, ia akan menjadi hukuman pada umat di masanya. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa seorang alim yang tidak bersahaja, bisa menjadi hukuman bagi umat pada zamannya? Syekh Abdul Qadir, mengutip kata-kata Hasan Basri, memulai perjalanannya dalam menjelaskan misteri, di balik pernyataan tajam tersebut. Sosok alim yang tidak memancarkan kedalaman zuhud, dalam dirinya memiliki potensi menjadi hukuman bagi umat, yang bergantung pada petunjuk spiritual dan keteladanan. Ketika sebuah jiwa yang berilmu tetapi tidak zuhud berbicara, kata-katanya mungkin terdengar indah, seperti melodi yang memikat telinga. Namun, dalam keheningan hati umat, kata-kata itu mungkin hanya berlalu tanpa meresap. Syekh Abdul Qadir menyoroti bahwa kekurangan zuhud dalam diri seorang alim dapat merusak esensi pesan yang ingin disampaikannya. Tidak adanya keikhlasan dalam setiap kata yang diucapkan membawa dampak yang dalam pada pesan spiritual yang hendak disampaikan. Sebagai hukuman, bukan dalam arti hukuman yang keras dan kasar, tetapi sebagai konsekuensi dari kekurangan dalam penerimaan dan amalan kata-kata itu sendiri. Umat mungkin mendengarkan dengan telinga, tetapi tanpa keikhlasan dan ketulusan dalam hati, kata-kata itu akan kehilangan daya magisnya. Bahkan, dalam keramahan seorang alim yang tidak zuhud, candaan dan nasihat yang dilontarkan mungkin saja menjadi hiasan tanpa arti mendalam. Tertawa dan setuju, namun ketika waktu berjalan, tanpa zuhud, kata-kata itu seolah lenyap di udara. Justru, pesan yang seharusnya menjadi pancaran cahaya kebijaksanaan terhenti di permukaan, tak mampu menembus lapisan hati umat. Dalam sorot mata Syekh Abdul Qadir, kita dapat merasakan kepedulian dan kebijaksanaan yang mendalam. Keberlanjutan pembahasan membuka kisah panjang tentang kebijaksanaan zuhud, yang jauh lebih dari sekadar ketidakhadiran harta materi. Ia adalah perjalanan spiritual yang membentuk karakter, menjadikan seorang alim sebagai contoh sejati yang meleburkan diri dalam petunjuk Tuhan. Hasan Basri, dalam kebijaksanaannya, memberikan amaran bahwa kurangnya kezuhudan dalam diri seorang alim bukanlah semata-mata masalah eksternal, tetapi merupakan refleksi dari ketidakzuhudan batin. Ia menggugah untuk melihat bahwa harta dan dunia bukanlah musuh utama, melainkan bagaimana hati seseorang melekat padanya. Mengapa seorang alim yang tidak zuhud menjadi hukuman bagi umat? Pertanyaan ini membawa kita kepada introspeksi diri dan pembahasan mendalam mengenai peran dan tanggung jawab para ulama dalam membimbing umat. Dalam kezuhudan, seorang alim memberikan keteladanan hidup, bukan sekadar ceramah yang abstrak. Zuhud bukanlah menolak dunia, tetapi memahami kedudukan sejati di dalamnya. Dalam perjalanan menafsirkan kata-kata Hasan Basri ini, kita diajak untuk menyelami makna lebih dalam. Umat bukanlah sekadar kumpulan individu yang mendengarkan, tetapi komunitas yang meresapi dan merespon secara aktif. Oleh karena itu, seorang alim yang tidak zuhud menjadi hukuman, bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi umat yang mungkin terlena dengan kata-kata tanpa menyadari substansinya. Mengapa seorang alim yang tidak zuhud menjadi hukuman bagi umat? Jawabannya terdapat dalam perjalanan batin alim itu sendiri. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa ketidakzuhudan menciptakan jarak antara kata dan amal. Umat mungkin mendengar, tapi tanpa tulusnya amal dari seorang alim, pesan spiritual tersebut menjadi hampa, kehilangan daya transformasinya. Seiring narasi ini melanjutkan langkahnya, kita mulai memahami bahwa seorang alim yang tidak zuhud mungkin terjebak dalam kebingungan spiritual.
Dunia dan harta melibatkan mereka dalam pusaran keinginan dan hawa nafsu. Mereka mungkin menyampaikan nasihat mulia, tetapi ketika perasaan keinginan dan keserakahan memenuhi hati mereka, kata-kata itu tidak lebih dari kiasan yang terdengar indah di telinga. Harta dan dunia yang dianggap sebagai ujian hidup menjadi pembingung bagi seorang alim yang tidak zuhud. Mereka, yang seharusnya menjadi penerang jalan, mungkin tergoda oleh kerlap-kerlip dunia yang sementara ini. Tidak zuhud menciptakan ambivalensi di antara peran spiritual dan godaan materi. Sebuah kontradiksi yang, bagaimanapun, tidak bisa disembunyikan dari mata umat yang peka. Sejauh mana seorang alim dapat membimbing umat tergantung pada seberapa dalam kezuhudan batin mereka. Dalam lingkup ini, Syekh Abdul Qadir mencerahkan bahwa kezuhudan bukan sekadar meninggalkan harta dan dunia, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam tentang tujuan hidup dan kedudukan diri di dunia ini. Melalui lapisan-lapisan cerita dan petunjuk yang terungkap, kita memahami bahwa hukuman dalam konteks ini bukanlah hukuman fisik atau kejam, melainkan hukuman spiritual. Seorang alim yang tidak zuhud dapat membawa umat pada keterbatasan spiritual, membuat mereka terjerumus dalam pusaran ketidakpastian dan ambivalensi. Jika menurut Anda konten ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.